Video. Sama dengan sepakat. Ikut membantu mengelola di Kaidro. Kalau aku ngerul sama juga Kalau ini termasuk bisnis perseorangan atau Perseorangan. Cuma memang kita dari teman-teman ya kan organisasi masyarakat terus bareng-bareng. Tapi kita perseorangan, jadi nggak dibiayai dari kayak lembaga-lembaga itu nggak sendirian. kalau komunitas yang dibudidayakan apa sih? ada Pak Toy, Tanggung, Rada, Bayan, terus juga ada Sabi dan Sabi itu cuman yang sekarang yang paling sering itu Rada sama Pak. Kalau untuk pemasarannya sendiri apa ngefull atau Kalau kita langsung ke customer sih, nah kita jualannya juga via Instagram sama via WA kayak gitu. WA, Instagram, Grabmart, toko organik. Semenjak pandemi itu kan banyak muncul counter sayur kecil-kecil kan. Nah itu mereka juga ada minta 10-12 ya. sistem budidaya yang digunakan itu apa ya? NFT karena punya banyak keuntungan gitu. Kan kalau usahakan NFT itu kita nggak ada perbedaan kemudian itu kan nanti ngefek ke apa namanya kehidupan akar kayak gitu lah. Nah terus juga NFT itu ngasih banyak suplai oksigen gitu loh. Kalau luas lahan di sini itu berapa ya? 9 kali 16. Itu ada 3 rangkaian ABC. Nah, itu per satunya 12 meter, satu rangkaian ada 10 sampai 12 pipa. Kalau bahan tanam sama media tanamnya digunakan itu apa aja? Kita pakainya rock wool. Terus juga warga pun kita belum yakin sendiri. Yang ambil mix. Tapi kita menuju bikin sendiri, jadi lewat limbahnya kita sendiri, mau kita bikin sebagai pupuknya sendiri. Itu kenapa milih pakai rockwool sama acrylic? Pertama dia tuh lebih praktis, terus yang kedua dia juga nggak bawa penyakit gitu loh. Karena kita sendiri masa simpannya kan kalau diikutin sama rockwoolnya itu di luar kulkas itu 3 hari insya Allah lah itu nggak lagi. Kalau di dalam kulkas bisa 2 sampai 3 minggu dia mau. Itu tuh juga jadi nilai plus tersendiri gitu loh. Kali panen itu udah berapa? 50 sampai 80 pack bisa sekarang. Jadi itu kayak kita udah ada timeline-nya tuh loh. Dalam per 2-3 hari itu kita salah nanam. Nanti juga ketika dipanen ada yang dipindah tanah. Nanti ada per 3 kali panen, 3-4 kali panen kita sterilin dulu si pipanya. Jadi biar nggak banyak ngelumpur. Paling nilai berapa punya? Karena kita komunitasnya beda-beda, jadi nanti nyesuaiin juga jualannya gitu loh. Dan kita nyesuaiin momen kayak misalkan itu tahun baru permintaan selanjutnya banyak, ya udah harus selanjutnya banyak. Sama ini kendala yang dihadapi sama masyarakat. Ya biasalah dia tetap penyakit. Marketing itu mungkin ke edukasi kita ke masyarakat sih. Kita tuh pengen ada nilai yang diperjuangkan. Ini loh sayur yang tanpa pestisida itu bisa dijangkau ke semua kalangan. Cuma memang ya pada akhirnya ya sayur tetaplah sayur, mereka mikirnya kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kan pelan-pelan aja. Makanya kalau sampai sekarang kita belum mau buat supply ke beberapa supermarket karena nanti kalau kita udah supply ke mereka, kita udah nggak bisa jual mandiri lagi. Otomatis nilai yang pertama kali kita pengen perjuangan tuh nggak bisa jadi. Oh, bisa dapat konsumennya gimana? Dulu kita mapping, jadi jumlahnya awalnya cuma sekitar warga satu kampung aja. Yang paling kecil kita jadiin sampel, jadi berhasil 1, 2, 3 kali panen aman, baru ekspansi. Mulailah pakai Instagram, mulai pakai Grabmart, mulai WhatsApp bisnis. Cara mengatasi Kalau hama, kita udah antisipasi pakai ini insect kemudian di Grab. Kalau kayak ulet gitu kita pakai pestisida nabati, campuran bawang putih sama daun pepaya. Kita ambil langsung, misalkan penyakit ya ketika udah kena ya nanti kita harus sterilin pipanya. Kayak kita nanti masuk greenhouse tuh bisa mungkin tuh kayak tangan kok ini harus bersih. Nah, aku pindah ke instalasi sebelahnya ya nanti cuci tangan lagi. kalau perhitungan analisis usahanya tuh gimana? Kita survei pasar harga hidroponik di supermarket berapa, yang di pasar biasa itu berapa. Terus kita ambil range di tengah-tengahnya. Ituin stoknya ya dari tadi, marketnya yang paling kecil dulu. Awalnya ya ngomongin udah ke depan ya nggak apa-apa karena marketnya kan semakin melebar. Terkait analisis sih semuanya di breakdown kebutuhannya itu apa aja biar bisa pasti ongkos produksinya berapa sih, tinggal mau margin berapa. Nggak saran sama masukan untuk mahasiswa yang tertarik untuk hidroponik itu? Mending ikut orang-orang yang
udah terjun ke hidroponik dulu. Rasain kalian 3-6 bulan, kira-kira mantep dan minat nggak? Karena bisnis hidroponik itu nggak murah, tapi ya nggak ada salahnya di samping belajar ya nyoba sendiri di rumah. Satu lagi itu jangan nunggu sempurna, apa yang ada dimanfaatin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif Abdullah, pemilik dari bidang wirausaha sosial. Ini adalah BWS 2, letakkan di Condong 1, Sleman, Yogyakarta. Di sini kita fokus menanam selada dengan sistem hidroponik, yang sistem yang dipakai adalah NFT. Kira-kira sudah berapa lama Masnya menggeluti bidang hidroponik ini? 30 November 2021. Tapi kalau misalkan mulai bermain hidroponik, itu sudah sekitar 4 tahunan. Yang melatar belakangi usaha hidroponik ini apa? Usaha yang nggak mungkin mati itu adalah usaha di bidang sandang, pangan, papan. Biaya operasional yang rendah, tapi hasilnya lumayan menguntungkan. Itu si sayuran pasti laku, kita fokus di selada. Karena untuk lebih memudahkan konsumen menerima penjelasan kita, yang paling bisa dibandingkan itu adalah sayur selada. Dan harganya pun stabil. 1 kilo selada kita dengan jumlah daun yang ditimbang sama dengan 3-6 kg selada pasar. Untuk pemasaran sama distribusi seladanya ini tuh kayak gimana? Pasaran pasar ada 3 reseller, jadi teman-teman ibu-ibu rumah tangga yang ingin mendapatkan penghasilan lebih, kontrak, artinya kita sudah menjalin kontrak dengan restoran, kafe, dengan penjual burger, kebab, dan sebagainya. Pasar yang dadakan. Misalnya ada tamu, ada kunjungan, biasanya ada kunjungan ibu-ibu pelatihan gitu. Nah, ketika dia mau mengambil selada itu harga lebih tinggi karena dia kan bisa merusak siklus tanam kita. Jadi Luas lahannya ini tuh berapa? 160 meter, lubang tanam dewasa 2.400, lubang remaja 3.300, dan semai 3.000 semayan. Ini kita bisa panen setiap hari tanpa putus ke 20 kilo. Ketika musim kemarau, kalau musim hujan ini setiap hari bisa di angka 15-15 kilo. Ini yang membuat kelebihan hidroponik ya. Hidroponik itu bukan berbicara luas lahan, bukan berbicara banyak-banyak jumlah lubang tanam, tapi berbicara bagaimana kita memanage tanaman tersebut. Kendala sama tantangan yang dihadapi selama menjalani budidaya hidroponik ini tuh apa? Kendalanya pertama hujan. Ketika hujan lebat, kan nggak ada naungan, maka daunnya sering rusak. Banyak lubang-lubang daunnya, kelembaban tinggi, maka ada penyakitnya namanya mata kodok. Nah, ini mata kodok. Nah, kita masalah ulat dan lain sebagainya itu nggak masalah. Jika harga selada tanah lagi panen raya, karena kalau misalnya lagi panen raya, mereka itu bisa per kilo menyentuh harga Rp500 per kilogram. Kita jual 20.000 ya, mereka itu nggak bisa, ngebandingnya juga nggak bisa. Mereka ada substitusi, pindah ke selada pasar sedikit sebagian. Kalau misalnya mau masuk ke pasar baru, ya kendalanya bagaimana kita edukasi konsumen biar tahu value dari barang kita. Itu aja sih. Yang dipakai itu apa? Terus kan kalau hujan itu kendala tadi. Ini ada penanganan bagaimana menangani hujan. Ada 2 stokran yang masuk ke dalam tandon nutrisi, ada juga stokran yang keluar ke pembuangan. Jadi ketika hujan, pompa dimatikan, stokran yang masuk ke tandon nutrisi ditutup, dan yang keluar itu dibuka. Jadi air hujannya keluar ke sana, tidak tercampur ke dalam tandon nutrisi. Nah, nutrisi yang dipakai apa? Kita ngerapik sendiri. Mereknya adalah Hydrotex. Ada AB mix, kita ini hanya 400 gram. Kalau cara menangani ini penyakitnya itu apa? Kalau preventifnya kita pakai namanya, saya teman-teman tahu Trichoderma. Kita spraying sore, kalau pagi nanti menguap ya. Bisa kita larutkan ke dalam tandon nutrisi. Misalkan ulat, preventifnya menggunakan campuran dari tembakau yang di spray, namanya yellow crack. Tapi ini jarang dipakai karena kan selada ini tanaman yang minim sekali hama ulat. Itu preventif. Kalau kuratif, kalau udah parah, mau nggak mau ya kita pakai bahan kimia. Kita kodok itu bisa kita pruning. Kuratifnya tetap pakai fungisida karena mata kodok itu jamura Cercospora. Kalau untuk masa panennya itu berapa kali? Tergantung jenis ya. Jadi green rapid itu dipanen maksimal 35 hari. Karena setelah lebih dari 35 hari yang sini bukan daun tapi batang. Kalau misalkan yang saya kira itu 40-45 hari. Itu perhitungan sama analisis usaha itu dia harus. Yang pertama kita kan harus tahu HPP dari per produk. Kemudian kalau misalkan di usaha
Karena ada yang namanya fixed cost, ada yang namanya variable cost. Nah, fixed cost apa aja ya? Listrik, pegawai. Keuntungan dari swadaya ini tuh berapa ya kira-kira? Tanaman itu modalnya semua sudah termasuk depresiasi aset Rp750 satu pohon. 1 kilo maksimal itu isi 8, 1 kilo isi 4 pohon. Yang jual 20.000, jadi bisa jadi kesimpulan. Kira ada nggak saran sama atau masukan untuk mahasiswa yang tertarik untuk memiliki bidang hidroponik ini? Yang pertama, ini slogan dari BWS, yang muda, yang bertani. Karena petani sekarang ini umurnya 50 sampai 55 tahun. Yang mereka meninggal, siapa yang ngurusin? Kalian mau makan apa? Jangan malu untuk jadi petani. Nah, untuk jadi petani hidroponik, saran saya hitung APP-nya dulu. Cari pasarnya, pelajari sayurnya. Nanti kamu bisa menyampaikan value nilai dari sayur kamu konsumen, ketika bisa, barulah kamu nanam. Tapi untuk menyampaikan hasil sayur itu kalau bisa nanam dulu. Nanti ketika kamu nyampein punya orang barangnya, ya ternyata produk kamu hasilnya nggak sebagus dia, maka kamu nanti bohong. Yang kamu pasarkan nggak sesuai dengan yang kamu kirimkan barang. Jogja ini dia mainnya persaingannya harga. Beda kita main di persaingan harga, kan persaingan beda sehat. Nah, petani-petani hidroponik saran saya ya saling merangkul, jadi harganya itu bisa terstandarisasi. Karena perbedaan kita sama petani konvensional adalah kita menjual langsung ke end konsumen, sedangkan petani konvensional menjual ke tengkulak. Ada perbedaan di situ, perbedaan sangat signifikan. Karena pertanian paling mahal ada di biaya distribusi, sedangkan hidroponik kita yang menjual langsung ke end konsumen, jadi kita yang menentukan harga, kita sebagai price maker. Nah, itu yang perbedaan. Jadi kita harus bisa menghargai jasa kita, menghargai produk kita, jangan jual murah, intinya gitu, jangan merusak harga.